Masyarakat menilai bahwa gara-gara Bang Bill orang kemudian menyebut ijazahnya Roy Suryo palsu, lah itu kecuali gue yang sebutin itu penafsiran yang berbeda gitu kan. Ya namanya netizen kan berkelindan. Nah kalau saya langsung saya dengarkan dari mulut yang bersangkutan pernyataan-pernyataan, dari peragaan-peragaan yang bersangkutan, pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan yang menurut saya ada mens rea, merendahkan saya, memfitnah saya, menghina saya, menghancurkan kehormatan saya. Demikian juga yang terlapor satunya, FF, yang bersangkutan bahkan ya menyebut saya, bahkan komunitas kami. Saya sudah berulang kali bilang jangan pernah menyebut YouTuber Nusantara dengan istilah cebokers Nusantara ya. Ini kan tadi laporannya tentang pasal 27 Ya, 27A. ya, terus juga 27A, terus juga pasal 448 ya, berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, terus kemudian kaitannya apakah dalam kaitan ini bisa diterima? Kita lihat dari laporan polisi yang sudah diterima. Artinya pasal-pasal yang dilaporkan oleh Bill ya, ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Barangkali saya mau sampaikan dulu berkaitan dengan pasal tentang penghinaan ya, berkaitan dengan pasal 448. Kenapa ini dikatakan sebagai penghinaan? Karena dia kan nggak menyebut juga nih kepada subjek namanya gitu kan. Misalnya seperti yang digambarkan anjing, babi dan lain sebagainya gitu. Tapi dia hanya memperlihatkan atribut ya, atribut dengan gambar yang senada dengan yang dimaksudkan. Ini apakah masuk dalam ranah pidana? Sebelumnya tadi pagi kita udah diskusikan. Nah terus kemudian kalau kita melihat dari pasal ini kan nggak berdiri sendiri. Ya. Pasal ini saling mengkait kepada kepentingan, tujuan, motif, ya, terus juga niat. Nah kalau saya lihat kepada niat, ini kan niatnya udah nggak baik. Ada mens rea di sini, ya. Mens rea yang tujuannya untuk memfitnah seseorang, ya, menghina seseorang. Nah kalau kita melihat daripada tujuan dari mens rea ini, berarti menunjuk kepada gambar atau katakanlah atribut yang ada, ini masuk dalam ranah tindak pidana, ya. Terus kemudian disebarkan, ya, karena di media kan berkaitan dengan ini. Berarti tadi ya pasal 448 sudah bisa dikategorikan masuk ya. Terus kemudian penyebarannya berkaitan dengan pasal 27 masuk karena di media sosial diberitakan persoalan ini. Dan walaupun juga. Gimana? Menyebut nama walaupun tadi kan kata anjing, babi, sialan dan lain sebagainya itu kan nggak disebut secara verbal di mulutnya dia, tapi dia menunjuk. Makanya tadi saya bilang tujuan membuat gambar ini apa? Ya. Dan kemudian dia memanggil media dan menyebut nama Bill berkaitan dengan masalah ini, itu apa? Korelasinya ada. Perbuatan menghina atau memfitnah tadi itu sudah terpenuhi karena mens rea-nya itu tadi dia tujuannya udah jahat, tujuannya udah nggak bagus gitu kan, memang menyerang seseorang dengan ya memperlihatkan gambar tadi gitu. Masuk? Menurut saya masuk. Dan ini harus diproses gitu. Betul. Jelas ya yang saya sampaikan. Bang, yang menarik lagi Pak Dokter ini bahwa kan dia merasa difitnah, akhirnya dia menemukan asis dan ijazahnya. Kok malah Bang Bill yang melaporkan kontennya kan itu, dan pun dia mengucap akan melaporkan Bill. Dua substansi itu bisa dijawab nggak Bang? Gini, saya malah difitnah. Saya malah difitnah gara-gara dia memfitnah saya. Ya, gini kan sebetulnya kalau dilihat dari narasi yang berkembang seolah-olah Bill ini memfitnah dia, ijazahnya palsu dan sebagainya. Sebetulnya kan nggak seperti itu, gitu kan? Yang disampaikan itu kan ada korelasi berkaitan dengan masa dia berpendidikan. Kan itu kan korelasinya kan ke sana, ya. Karena orang dalam keadaan yang sudah ada putusan hukum, ya, itu kan nggak boleh, harus di DO dan lain sebagainya itu.
berkaitan dengan masalah ijazah dan lain sebagainya itu tidak menyangkut substansi itu. Tapi korelasinya tadi yang saya katakan tadi, ada persoalan di perkuliahan tadi gitu. Itu yang menjadi bahasan dan topik masalah. Terus kemudian ini di-framing kepada hal-hal yang dianggap Bang Bill ini memfitnah dia, ijazahnya palsu dan lain sebagainya. Kan korelasinya nggak ketemu nih kalau kita lihat seperti itu gitu kan. Nah, kalau dia menyerang seperti itu, ya tentunya juga kan persoalannya menjadi lain gitu. Bukan kemudian dalam rangka membela diri nih. Kalau dia membela diri kan harusnya klarifikasi. Klarifikasi, dia jelasin tidak benar dan sebagainya gitu. Tapi kan kemarin sudah klarifikasi bahwa ijazah dia asli. Ya sudah. Ada watermarknya. Tapi yang dia sayangkan, dia melihat di video-video sangat viral. Dan akhirnya dia merasa viralnya dalam konteks apa? Bang Bill. Ya, konteksnya kalau misalnya itu bukan untuk menyerang kehormatan dia dengan mengatakan ijazahnya palsu dan lain sebagainya, harusnya kan clear dong, nggak ada persoalan dalam persoalan ini. Ya, ini Pak Su, kayaknya mereka ini memviralkan video saya yang ke UNJ, tapi yang potongan. Kan saya cuma bilang, guys, kita berada di UNJ untuk mempertanyakan soal keabsahan seorang Roy Suryo bla 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 bla. Kan mempertanyakan. Tapi setelah video itu ada panjangnya. Itu kan cuma interlude aja gitu. Ada panjangnya, saya menjelaskan dan ada narasumber lain yang menjelaskan hasil pertemuan kita dengan pihak UNJ. Jadi nggak ada soal kita bilang ijazah Roy palsu ternyata bla bla bla. Itu nggak ada gitu. Bahkan memframing bahwa Roy Suryo itu adalah pemilik A, B, C, D, itu tidak seperti itu. Tapi kita memastikan yang bersangkutan punya masalah dalam konteks kerja akademiknya. Kalau ada framing dan kemudian masyarakat menilai bahwa gara-gara Bang Bill orang kemudian menyebut ijazahnya Roy Suryo palsu, lah itu kecuali gue yang sebutin, itu penafsiran yang berbeda gitu kan. Ya namanya netizen kan berkelindan. Nah kalau saya langsung saya dengarkan dari mulut yang bersangkutan, pernyataan-pernyataan, dari peragaan-peragaan yang bersangkutan, pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan yang menurut saya ada mens rea, merendahkan saya, memfitnah saya, menghina saya, menghancurkan kehormatan saya. Demikian juga yang terlapor satunya. FF yang bersangkutan bahkan ya menyebut saya, bahkan komunitas kami. Saya sudah berulang kali bilang jangan pernah menyebut YouTuber Nusantara dengan istilah cebokers Nusantara, ya. Jangan pernah menyebut pendukung Pak Jokowi itu otak rendahan. Ya kalau Anda cuma bilang pendukung kan nggak semua orang, artinya nggak jelas siapa. Tapi kalau sudah spesifik ke saya atau personal orang, ya minta maaf. Ini bukan soal kita pengecut dan cengeng untuk kemudian lapor-lapor, tapi pendidikan politik kita penting juga secara sosial kita apa. Makanya saya minta bantuan Pak Suhadi, kita telaah secara hukum, teman-teman hukum Merah Putih juga ternyata sudah mendalami, banyak yang kemudian akan menjadi kejutan-kejutan kita berikutnya. Tapi dengan kata dia sehina-hinanya, dengan konteks dia disebarkan dengan video Bang Bill, itu gimana? Yang hina siapa? Apakah dalam bahasa saya di situ saya menghina yang bersangkutan? Beranggapan karena gitu. Kalau anggapan sih boleh-boleh saja. Ya, tapi kemudian itu menjadi ranah pidana atau bukan, itu kan persoalannya kan. Betul. Ya kalau orang beranggapan ya sah-sah saja. Jangan kemudian dipersempit, wah ini merupakan suatu tindak pidana. Kan yang namanya tindak pidana itu nggak seperti dan sesederhana itu. Unsur dan elemen dari pasal tersebut harus masuk. Itu. Pak, ketika kemarin UNJ ya melalui Roy Suryo ya, katanya kan nggak mau preskon. Kemudian meminta Roy Suryo untuk berbicara. Ini jangan-jangan Roy Suryo punya kapasitas terhadap UNJ, itu gimana? Kacamata hukum gimana tuh, Pak? Ada orang limpahan wewenang UNJ tidak preskon setelah Bang Bill melakukan penelusuran di sana. Kemudian pihak UNJ meminta Mas Roy Suryo saja yang berbicara di media. Jadi nggak perlu UNJ-nya. Secara hukum ini gimana? Ini kan ada pelimpahan wewenang ke nggak boleh karena kan Roy Suryo ini kan menjadi objek pembicaraan di dalam persoalan ini. Subjektif dong kalau dia yang bicara. Harusnya UNJ pasti punya juru bicara. Harusnya kan kewenangannya di UNJ. Karena yang melekat kepada akademis dalam persoalan ini adalah UNJ. Roy Suryo itu mahasiswa yang kebetulan dalam kaitan ini lagi ada persoalan, bukan kena masalah, lagi ada persoalan. Jadi kalau dia dilimpahkan kewenangan seperti itu,
tadi subjektivitas lebih menonjol daripada tentang netralitas UNJ untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kan penyampaiannya itu kan harus jelas, terang, dan transparan, bukan memihak gitu. Kalau Roy yang bicara ya tentunya juga Roy akan bicara tentang kepentingan dia, dikait-kaitkan dengan UNJ kan gitu. Kalau dengan begitu seolah-olah membenarkan bahwa ada kelalaian gitu ya Pak, bahwa UNJ ingin cuci tangan gitu biar Rosyuro yang nanggung gitu. Ya, dalam dugaan saya, dalam image yang terbangun barangkali memang ada kekeliruan di situ gitu kan. Kan kalau kita lihat pasal-pasal yang ada, nggak perlu kita sikapi di sini, saya udah baca itu ya. Itu kan memang sebetulnya harusnya disikapi pada kala itu gitu. Tapi kok diam? Itu kan persoalan gitu kan. Jangan kemudian semua sudah mereda dan Roy Suryo sudah selesai baru dianggap itu clear. Kesalahan tetap kesalahan, perbuatan tetap perbuatan gitu. Itu yang harus disikapi. Makanya konteks ini pihak UNJ harusnya yang memberikan klarifikasi, karena dengan UNJ yang memberikan klarifikasi, transparansinya lebih terbuka dan lebih transparan. Karena memang kita menyurati itu, Pak. Kita menyurati bermohon agar ada klarifikasi gitu. Itu ada kok, kita sudah sebarkan. Bahkan kita tembuskan ke Dikti kan gitu. Ini terakhir Bang ya, aku mau tegaskan Pak Su, ada salah paham dari mungkin Mas Roy Suryo sendiri dan juga teman-teman. Sekali lagi, ketika pihak kampus UNJ mengatakan Mas Roy tidak kena pasal tersebut karena yang berkaitan dengan tindak pidana itu harus tindak pidana luar biasa. Ya, kejahatan luar biasa. Itu pasal yang berbeda, itu aturan yang berbeda, itu aturan sebagai alumni. Jadi kalau sudah dapat gelar doktor, ternyata dia melakukan tindak pidana yang luar biasa, ternyata tesisnya atau disertasinya ditemukan plagiat, ya, copy paste, ya, maka itu kemudian punya kewenangan kampus mencabut atau digugurkan identitasnya sebagai seorang doktor. Itu benar. Tapi kita di sini bukan mempersoalkan mencabut identitas akademiknya dalam konteks pasal itu. Kita bicara dalam konteks bagaimana aturan yang mereka buat sendiri yang seharusnya mereka tegakkan Pada saat itu memang pada saat itu gitu kan. Nah, tapi karena nggak ketahuan publik, nah sekarang udah ketahuan publik. Nah, kira-kira gimana gitu. Nah, makanya maksud saya, kalaupun UNJ mau bilang, oh nggak apa-apa karena RS itu orang baik, karena Roy Suryo itu adalah menteri, anggota DPR RI, sehingga itu kami buat pengecualian, skala prioritas. Kalau begitu buat berita acara, buat hal-hal yang sifatnya tertulis, karena ini produk tata usaha negara. Kan gitu. Jangan main-main. Anda mengelola kampus itu bukan dari sekedar uang operasional kampus, tapi ada negara yang ikut berkontribusi. Ada rakyat di situ gitu. Apalagi yang bersangkutan ini mahasiswa, ya alumni yang ternyata waktu jadi mahasiswa jahat. Kenapa jahat? Ya karena dia terpidana. Kan jahat itu berarti. Soal dia mau PK lagi itu urusan berikut, tapi sampai dengan saat ini statusnya penjahat walaupun sudah selesai masa hukumannya. Nah, dalam konteks sekarang sebagai alumni, penjahat juga. Kenapa? Karena udah terdakwa. Kan gitu. Jadi gue nggak salah kalau bilang beliau penjahat. Karena memang ada fakta hukum. Kalau dia bilang saya punya niat jahat, saya itu jahat sekali sama dia, itu saya minta tolong mana redaksi, mana problem hukum yang sudah saya lakukan. Kalau memang mau dibuktikan secara hukum, monggo. Tapi sebelum beliau kemudian memvonis saya dan mengancam saya melaporkan, ya saya lapor duluan. Karena memang kita udah memproduksi banyak kalimat dan banyak hal yang perlu kita evaluasi. Itu. Pak Sigri, Bang, ini kan ada juga soal ijazahnya Roy Suryo yang masuk perkara, dia kan masuk di 2016, di wisuda 2024. Aturan UNJ jika divonis pidana otomatis DO. Roy Suryo di penjara tahun 2022. Iya. Itu gimana Bang perjalanan? Karena konteksnya di sini dia bilang perjalanan dia di wisuda itu beda-beda tanggal, beda-beda tahun. Itu gimana Bang? Dia wisuda tahun 2000 dia kuliah tahun 2016 sampai tahun 2024. Ya, betul. Ada masa di mana dia cuti, bukan DO, cuti. Bukan. Beliau tidak pernah DO. Makanya yang kita tuntut kalau harusnya di DO. DO itu kan artinya digugurkan. Gugur itu drop out artinya diskualifikasi. Diskualifikasi artinya kembali dari nol. Nggak bisa lanjutkan lomba lari, lo didiskualifikasi, udah lo lanjut aja. Nggak bisa itu, kecuali cuti, kecuali dia minta izin, kecuali dia ada hal-hal yang misalnya seperti mangkir, itu boleh dia melanjutkan, tinggal bayar SPP.
Tapi kalau DO gugur kembali dari nol. Ini bukannya DO, malah dilanjutkan. Bahkan saya punya rekaman bagaimana kemudian ternyata ada semacam negosiasi-negosiasi tertentu. Tapi itu nanti kita akan bongkar di fakta hukum nanti. Aku pikir itu. Terima kasih.